Silakan Ibu. Singkat. Iya, singkat. Terima kasih Pak penjelasannya mengenai hari ini. Sekarang itu cukup menarik untuk saya. Pertanyaannya saya ada 3 Pak. Yang pertama itu dengan model belajar yang seperti ini, ya dengan model belajar yang seperti ini, karena ini penting. Saya pikir yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang dituju oleh orang Indonesia, pemerintah Indonesia atau orang-orang yang berkepentingan dengan pendidikan ini apa sih sebenarnya dengan menerapkan proses-proses seperti ini. Saya generasi boomers, tapi saya sungguh menerapkan apa yang dilakukan dalam setiap kurikulum. Dan saya ingin tahu sudah adakah penelitian dari hasil yang didapatkan dengan proses-proses seperti ini. Generasi yang sekarang bertumbuh seperti apa, hasilnya seperti apa. Lalu kebetulan Pak, saya baru selesai membaca buku Outliers yang Get Well gitu ya, kayak apa juga mungkin tahu. Di salah satu materi dikatakan tentang pendidikan Amerika Serikat. Saya pikir pendidikan Indonesia itu berbeda dengan pendidikan lain. Ternyata enggak. Ada salah satu pendidikan di Amerika yang membuat pemerintah mendirikan sekolah negeri untuk anak-anak yang tidak mampu. Dan mereka ternyata sistemnya juga sama dengan di Indonesia. Mereka anak-anak ini harus bangun jam 5 pagi, lalu pulang jam 5 sore dengan model belajar penugasan, materi dan segala macam. Iya kan? Lalu pertanyaannya adalah bahwa apakah benar proses yang kreatif, inovatif dan seperti ini efektif? Karena di sana dengan hasil penelitian yang terjadi di sana dikatakan bahwa untuk anak-anak menjadi sukses, menjadi apapun, Bapak minta tolong, menjadi apapun dan dalam konteks apapun dia membutuhkan 10.000 jam untuk latihan. Yang ketiga adalah kalau memang kita membutuhkan diferensiasi dengan segala macam, dengan konten lah, apalah, produk lah, apalah segala macam, ada kontradiksi yang saya lihat Pak. Kontradiksinya begini, kalau kita membutuhkan anak-anak ini dengan penyesuaian anak, kenapa anak-anak berkebutuhan dikasih dalam satu kelas, anak-anak yang ini dikasih satu kelas? Kenapa tidak ada sekaligus aja kelas A, B, C, kelas ini dan segala macam itu, sehingga ini mungkin sama-sama jauh lebih efektif. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan banyak cukup jadi perenungan bersama saja. Pertanyaan saya tadi terkait dengan apa yang menjadi tujuan dan strategi pembelajaran efektif. Saya kebetulan di SMA Negeri 4 itu ada muridnya hanya sedikit, kadang-kadang saya ketemu satu siswa. Sementara waktunya masih panjang, tapi tujuannya sudah tercapai. Kadang-kadang saya membuat akhirnya memberikan tantangan yang sesuai, yang pas, itu kadang-kadang memang menjadi tantangan saya karena waktunya yang masih panjang, sementara tujuan pembelajaran yang memang diharapkan sudah tercapai, akhirnya ya mengisi waktu untuk setelah itu yang membuat saya ingin bertanya sebaiknya apakah dibiarkan saja untuk pembelajaran yang berikutnya atau bisa berikan tambahan materi-materi yang barangkali di luar materi yang sudah sesuai. Terima kasih. Jadi saya menanggapi yang terakhir dulu ya, Abang Mane. Sebenarnya kalau memang peserta didiknya cuma satu,
Itu pekerjaannya lebih mudah itu. Tidak perlu diferensiasi, cuma satu. Tapi pekerjaan tersulitnya adalah menemukan kira-kira tantangan yang sedikit melampaui apa yang anak itu sudah capai. Itu adalah hal yang memang butuh kreativitas dari Pak Bambang. Nah, pertanyaan tadi, apakah kita bisa lanjut ke TP selanjutnya atau kita perkaya dulu apa yang masih dalam lingkup materi itu? Saya kira itu Bapak akan lebih tahu kira-kira apa yang anak itu paling butuhkan. Ya. Kalau memang diperlukan supaya anak itu memperdalam dulu tujuan pembelajaran yang sekarang, saya kira berikan waktu kepada dia untuk memperdalam. Ya. Jangan terpengaruh dengan praktek yang selama ini terjadi, yang dulu saya juga lakukan. Ya, kita cepat-cepat biar materinya habis ya. Ya. Jadi, tapi kalau memang Bapak melihat bahwa, dan itu berdasarkan situasi, kalau Bapak melihat bahwa wah, kalau saya hanya terus-terus di materi ini kayaknya anak ini sudah bosan, mungkin sudah waktunya move on. Ya. Jadi mungkin itu salah satu hal atau beberapa aspek yang perlu Bapak perhatikan. Ya. Kapan memutuskan untuk anak ini memperoleh pengayaan tentang konten yang masih berjalan dan kapan dia sudah harus maju. Itu lihat dari keadaan anaknya. Kalau anaknya itu sudah menunjukkan rasa bosan tentang barang yang sama, sebaiknya maju tak gentar. Kira-kira itu saran saya itu. Dan Pak, saya izin mungkin saya tanggapi sedikit ya. Walaupun bahan pemenungan, tapi saya tanggapi mungkin yang terakhir Ibu ya. Kalau hanya diferensiasi, kenapa anak SLB harus sendiri dan anak yang tidak berkebutuhan khusus harus terpisah. Sekarang ada yang namanya pendidikan inklusi. Itu satu kelas ada anak-anak yang kita bilang normal, itu kita bilang anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, anak-anak yang berkebutuhan khusus, semuanya di dalam satu kelas. Itu sudah ada. Ya. Oh, maksudnya kenapa disatukan? Oh ya, begini, saya menjawab itu dari konteks praktis, ya. Praktis yang pertama, yang kedua. Pertama, kita selalu berpikir bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu akan hanya menjadi dalam tanda petik pengacau di dalam kelas. Karena guru akan, waduh, saya yakin ada banyak guru yang mungkin berpandangan begitu ya. Oh, saya mengajar yang ini sudah baik-baik, tiba-tiba ada satu yang beda sendiri. Orang akan berpikir ini menambah beban guru, ya. Padahal sebenarnya tidak. Memang inklusi itu salah satu, saya sebutkan salah satunya saja. Salah satu tujuannya inklusi itu supaya anak-anak yang punya kebutuhan khusus tidak merasa bahwa dia itu orang aneh di dalam masyarakat. Pertama. Yang kedua, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus juga nantinya dia belajar untuk tidak menganggap bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah orang aneh di dalam masyarakat. Kira-kira begitu kan? Dulu kita masih bilang mereka, dia anak cacat. Itu dulu kata yang kita pakai. Padahal maksudnya itu. Jadi kita kalau kata memahaminya Wiggins itu ada di bagian salah satu dari six facets itu namanya empati. Anak-anak itu diajarkan berempati. Bagaimana kalau Anda yang ada dalam posisi mereka? Itu kira-kira. Cukup sekian saja Ibu ya. Itu bahan pertemuan kita. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Baik, terima kasih Pak Manajemen. Sekali lagi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia.